Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan latihan berkaitan dengan programasi linear. Yang sebelumnya kita membahas tentang maksimum profit. Kali ini kita akan latihan soal berkaitan dengan minimum cost. Jadi, berapa produk yang kita perlu produksi untuk mendapatkan cost yang paling minimum, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada soalnya. Nah, kita akan urai isi soalnya. Katanya di situ menginformasikan bahwa akan memproduksi dua jenis meja A dan B yang menggunakan bahan kayu jati dan cat. Di sini untuk produk A, untuk barang A atau meja tipe A itu membutuhkan 8 kayu jati dengan 2 cat, vernis, dan kemudian diinformasikan bahwa minimum produksi untuk barang A itu 2. Oke, kemudian yang B di sini diinformasikan bahwa kita menggunakan 6 kayu jati dan juga satu cat vernis. Minimum bahan untuk kayu jati itu minimum ya, maksudnya bahan yang keluar minimum gitu ya, informasinya paling sedikit yaitu 120. Kemudian untuk catnya adalah 24. Nah, kemudian di sini untuk minimum produksi barang A itu 2 dan minimum produksi barang B itu 4. Nah, informasi ini kita keep terlebih dahulu. Itu kita melakukan informasi dulu ya, kita berikan variabel ya, ini boleh di langsung aja atau kita tuliskan, kita berikan variabel untuk barang A itu kita logokan sebagai X, itu barang A atau meja A gitu ya, yang Y adalah meja B. Nah, seperti itu. Kemudian kita buatlah persamaan matematisnya. Kita buat persamaan matematisnya atau fungsinya kita buat, yaitu fungsi tujuannya adalah yang kita cari apa? Z minimum ya, minimum cost yaitu 40.000 X ditambah dengan 25.000 Y. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan eh, minimum, versi minimumnya. Nah, ya, ini berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari informasi bahwa diinformasikan di situ eh, harga untuk produk A itu satu unitnya 25.000 dan untuk produk B satu unitnya 40.000. Sorry, 40.000 untuk produk A dan 25.000 untuk produk B. Punten di sini kita bisa tulis, bisa juga tidak kita tulis ya. Ini kita mungkin kita tulis 40.000, di sini 25.000. Ini harga. Nah, oke. Setelah itu, setelah ada fungsi tujuan, maka yang kita lakukan adalah kita mencari batasan. Tuh, batasan. Batasan atau kendala, disebutannya ya fungsi kendala atau fungsi batasan. Yang pertama adalah batasannya, yaitu yang pertama adalah 8X gitu ya, untuk kayu jati gitu ya. Kita kalau misalnya gunakan kayu jati, maka kita perlu batasannya ada 8X ditambah dengan 6X. Sorry, 8X ditambah dengan 6Y yang digunakan untuk barang B. Hasilnya di sini lebih besar atau sama dengan apa, lebih besar atau sama dengan dari mana? 120. Kenapa lebih besar atau sama dengan gitu ya? Kenapa gitu? Karena informasinya adalah itu minimum bahan yang keluar. Nah, minimum bahan yang keluar. Nah, seperti itu ya. Minimum bahan yang keluar. Jadi minimumnya ada 120, maka untuk memproduksi itu harus lebih besar dari 120 atau sama dengan 120 bahan yang paham ya, kira-kira pembedanya dengan yang kemarin terkait dengan maksimum profit, beda ya. Nah, kedua, di sini kita menggunakan catnya 2X ditambah dengan 1Y atau Y sama dengan lebih besar atau sama dengan 24. Jadi bahannya lebih besar atau lebih banyak dari 24 atau sama dengan 24. Kemudian batasan selanjutnya adalah, nah di sini ada informasi teman-teman, nanti bisa jadi ada, bisa jadi juga tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukup menuliskan dengan X sama dengan 0. Nah, ini ada nih minimum produksinya katanya ya untuk barang A berarti X, yaitu minimum. Minimum kan berarti lebih besar daripada atau sama dengan 2. Nah, ini minimumnya 2, maka kita bisa memproduksi lebih dari 2 atau sama dengan 2. Begitu juga dengan Y, batasannya adalah lebih besar atau sama dengan
4. Jadi kita bisa memproduksi 4 atau lebih dari 4. Seperti itu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah batasan tanda ya. Ini batasan tanda. Dia kan harus X itu harus lebih besar atau sama dengan 0 dan Y itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dalam proses produksi kan tidak boleh kurang dari 0. Nah, ini ya, nah ini nanti akan misalnya tidak diketahui nomor 3 dan nomor 4 bisa cukup X sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita langsung saja membuat proses membuat grafiknya. Di tahap yang kedua yaitu grafik. Nah, grafik ini kita buat berdasarkan batasan-batasan yang ada. Maka kita bikin dulu garis 1, 8X ditambah 6Y. Kita buat dengan persamaan yaitu 120. Maka saat X sama dengan 0, maka Y-nya kita dapati berapa teman-teman? 24. Tuh. Nah, kemudian ketika Y sama dengan 0, maka kita dapati X-nya adalah 12. Maka di sini titiknya, kita kan akan membuat titik ya, yaitu 0,24 atau X, Y, yang di sini 12,0. Oke, setelah itu kita punya, kemudian kita buat garis yang kedua. Sama caranya juga, garis yang kedua dari batasan yang kedua, 2X ditambah Y, lebih besar, sama dengan berapa? 24. Kemudian di sini kita bikin ya, X-nya ketika X 0 maka Y-nya adalah berapa? 20. Bentar. Nah ya, oke. 24. Dan ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya adalah 15. Nih, maaf ini ada kesalahan ya teman-teman dalam di sini. Kita hapus dulu. Oke, ulang. Nanti berhati-hati ya. Nah, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 20. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 5. Sorry, 2. 15. Nah, 15. Di sini juga ada kesalahan, di sini 12. Dari mana dapatnya? Nanti saya uraikan, coba uraikan satu ya, yaitu berarti gini ya, misalnya 8X ditambah 6Y sama dengan 120. Katanya kalau X-nya 0, berarti 0, 6Y sama dengan 120. Maka Y sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan betul 20. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama. Nanti silahkan dicari. Nah, sekarang untuk yang batasan ketiga dan keempat gitu ya. Batasan ketiga X lebih sama dengan besar atau sama dengan 2. Maka ketika maka lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini udah jelas ya. Nah, ini juga yang keempat adalah titiknya Y lebih besar atau sama dengan 4. Nah, dari sini kita buatlah garisnya. Bagaimana cara membuat garisnya? Kita buat satu garis dulu. Kemudian ini maaf agak meliuk-meliuk. Nanti teman-teman buat yang lebih rapi ya. Dikit deh. Oke. Nah, kita mulai dari bikin sumbunya dulu. Ini X, ini Y. Yang persamaan garis pertama kita dapati berarti di sini 0,24 dan 15,0 gitu ya. Di sini 0,24 dan 15,0 untuk garis yang pertama. Untuk garis yang kedua kita dapati adalah 0,24. Salah, sorry, ini 0,20, ini 0,24 dan 12,0. Oke. Yang ini berarti 0, sorry, 2,0, Y-nya 0, yang di sini adalah 0, nah kita bikin titik-titiknya. Pertama 0,10 dulu. Ya berarti X-nya 0, di sini 20. Misalnya kita buat di sini ya 20. Kemudian dengan 15. X-nya 15, berarti misalnya di sini dan Y-nya 0, berarti kita tarik garisnya. Nah, sudah. Ini untuk batasan satu. Nah, kemudian batasan kedua adalah
0,24 misalnya di sini ya, berarti 24, dan Y-nya adalah X-nya X 12,0. X-nya 12, berarti misalnya kita buat di sini. Oke, kita tarik garisnya. Nah, kita dapatlah satu buat. Oke, ini kurang bagus ini garisnya. Nah, kita dapat nih garis batasan kedua. Nah, kemudian batasan ketiga X itu sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 ada di mana? Di sini Y-nya adalah 0 gitu ya. Maka kita bikin di sini 2. Bukan 2 ya. Maka kita cara garisnya adalah batasannya ini. Nah, dia lurus karena Y-nya 0. Oke. Jadi dia 2 ke atas. Nah, kemudian di sini 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. 4 misalnya di sini gitu ya. Maka kita bikin batasannya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin hal yang baru nih. Tapi teman-teman cukup kalau misalnya diketahui. Kalau tidak diketahui, maka tidak perlu membuat garis ini batasan. Nah, kemudian kita punya titik ya. Sekarang kita mencari di mana sih sebenarnya titik yang dilalui oleh semuanya, gitu ya. Kita coba urai sedikit. Garis 3 dia akan berjalan ke sana ya. Sana. Oke, garis 3. Garis 4 pun sama, dia akan berjalan ke atas. Misalnya ya, ini garis 4, jalan ke atas, dan seterusnya. Kemudian garis ke satu, satu dia akan berjalan ke samping sana. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lihat lagi. Sekarang garis kedua. Garis kedua dia akan berjalan juga sama ke sini. Gitu ya, garis kedua. Nah, ini garis dua. Maka titik mana saja yang dilewati oleh seluruhnya. Gitu ya. Maka kita pelan-pelan bisa lihat bahwa titik yang dilewati oleh seluruhnya adalah ini ya, satu. Oke. Yang sini tidak, karena yang orange tidak lewat gitu ya. Kemudian titik di tengah-tengah ini. Kemudian titik di sini yang dilalui oleh semuanya. Yang ini bagaimana? Ini juga tidak ya teman-teman. Karena ini ada garis yang tidak melewati dia, yaitu garisnya yang hijau di atas ini. Dia nggak melewati titik ini kan, maka kemudian dan lihat satu lagi adalah garis di sini. Maka kita sebut, sorry, ini juga titik ini juga tidak ada ya. Jadi kita hanya punya 3 titik saja yang dilalui oleh semua wilayah gitu ya, yang dilewati semua. Maka di sini adalah titik A, di sini titik B, di sini titik C. Nah, dalam menentukan wilayah yang dilewati ini emang agak kelihatan rumit sih, tapi perlu pelan-pelan aja. Oke, maka setelah kita punya titik A, B, dan C, kita harus mencari B dan C tersebut, gitu ya. Titik A, so ini tahapan yang keberapa dari A, B, C, D, E, ya. Nah, menentukan di mana sih wilayah visibelnya, atau di sini daerah penyelesaian ya. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Penyelesaian ya, atau wilayah visible. Visible itu adalah wilayah yang mungkin kira-kira di sini nih kayaknya titik-titik minimum cost tersebut, gitu. Jadi kita nggak perlu cari semua titik. Nah, si A ini kita dapati berapa dia? Yang A ini kita dapatin eh, Y-nya udah pasti 4 gitu ya. Maka kenapa Y-nya 4? Karena dia berada di garis yang 4. Maka dia lewat garis apa lagi? Oh, garis batasan 1. Garis batasan 1 itu berapa gitu ya. Dia ngelewatin garis batasan batasan 1, 1 dan 4. Nah, garis batasan satunya berapa? Yaitu batasan satunya adalah 8X ditambah 6Y sama dengan 120. Batasan empatnya itu adalah Y sama dengan 4. Maka kita masukin ke dalam sini. Masukin ke dalam sini. 8X ditambah 6 kali 4 sama dengan 120. Tuh ya. Mungkin kemudian 8X sorry, ditambah 24 adalah 120.
8X sama dengan 120 dikurangi 20. Sama X sama dengan berapa? X sama dengan, betul, 2. X sama dengan 12. Nah, ini X sama dengan 12 dan Y-nya sama dengan 4. Berarti kita punya 12,4. Oke, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, kita lihat B itu lewatin 4. Teman-teman, kita lihat ya. Yang B itu titik temu antara batasan 2 dan batasan 1. Gitu ya. Kita lihat berarti kita harus mencari substitusi dan eliminasinya. Batasan 2 dan batasan 1. Oke, berarti yang ini nih. Copy aja ya. Nah, batasan 2 dan batasan 1. 8X tambah 6Y. Batasan batasan 1 dan batasan 2. Berarti 8X ditambah 6Y sama dengan 120. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 24. Nah, ini kita cari menggunakan eliminasi, dan substitusi. Untuk apa? Untuk mencari nilai X, Y-nya. Nah, kurang lebih nanti secara singkat kita dapati bahwa nilai X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 12. Nah, tahap eliminasi dan substitusi sudah pernah kita jelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang B sudah dapat. Nah, sekarang yang C. Kita lihat yang C itu melewati garis apa saja. Yang C itu antara garis batasan 3 dengan batasan yang pertama. Batasan 3. Berarti batasan 1 dan 3. Nah, batasan 1 berarti berapa? 8X ditambah 6Y sama dengan 120 dan batasan 3 itu adalah saat kita lihat lagi saat X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nanti kita masukin ke dalam sini 8 kali 2 ditambah 6Y sama dengan 120. 16 ditambah 6Y sama dengan 120. 6Y sama dengan 120 dikurangi 16. Maka Y sama dengan, ini adalah, Y-nya adalah 20. Maka kita punya di sini 2,20. Nah, dari ketiga persamaan itu kita masuk ke memasukkan persamaan-persamaan tersebut ke dalam fungsi, memasukkan ke dalam fungsi tujuan. Jadi si A adalah 12,4, kita masukin ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu berarti rumusnya teman-teman yang udah kita ketahui dalam soal, Z sama dengan gitu ya, 40.000 X ditambah 25.000 Y. Nah, silahkan dimasukin nilai X dan Y-nya. Berarti 40.000 dimasukin 12 ditambah 25.000 dimasukin nilai 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita dapati hasilnya adalah Z-nya sama dengan 580.000. Nah, kemudian yang ke titik B itu kita dapat tadi 6,12. Dimasukin juga sama ke nilai Z, berarti 40.000 dikali 6 ditambah 25.000 dikali 12 sama dengan hasilnya 540.000. Kemudian yang C sama dengan 2 kali 20 ya, dimana Z sama dengan, kita cari sama dengan rumus itu hasilnya 580.000. Nah, kira-kira dari kombinasi ini manakah yang kosnya paling kecil? Nah, nilai 85 ini merupakan nilai kos. Ini juga merupakan nilai kos. Ini juga merupakan nilai kos. Nah, ternyata nilai kos yang paling kecil adalah kita dapat di sini yaitu yang betul. Kita dapat nilai kos yang paling kecil adalah 540. Maka kesimpulannya adalah, ya teman-teman, kesimpulannya adalah
Kesimpulannya adalah agar biaya produksi itu minimum, biaya produksi minimum, maka perusahaan memproduksi berapa? 6 unit barang A atau meja belajar A dan 12 unit meja belajar B. Akhirnya dengan cost berapa? Dengan biaya yang keluar adalah dengan biaya produksi senilai, biaya produksi senilai 540. Nah, demikian teman-teman, hasil dari minimasi dalam programasi linear, yaitu kita mau melihat minimum cost dengan cara mencari terlebih dahulu titik-titik produksinya di mana yang paling menghasilkan cost yang paling minimum, seperti itu. Nah, kurang lebih ini penjelasannya dan lokasi gambarnya adalah di sini, mencari titik ini terlebih dahulu. Maka di sini ada exercise soal, tapi di sini yang membedakan dengan contoh soal adalah tidak ada informasi batasan nomor 3 dan 4. Nah, berarti batasannya kita cukup menggunakan, jadi tidak ada batasan nomor 3 dan 4 yang ini nih. Maka kita cukup menggunakan X itu lebih besar daripada 0 dan Y itu lebih besar daripada 0. Seperti itu. Silakan teman-teman uraikan soal berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.